Oke, kita mau mengganjal perut dulu. Sarapan dulu. Kita sarapan dulu. Bener-bener menyehatkan bro. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas, Kuliah ringkas. satu-satunya kuliah yang gak usah bayar UKT dan ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, brand insya Allah Berkualitas. dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngatrok yuk. Alhamdulillah Pak. Kulkas Alhamdulillah. kali ini Bisa bertemu lagi dengan bisa bertemu lagi dengan Setelah sekian brand. lama tidak ketemu. Iki kamu Iki. Ini pemilik apa ini yang di Instagramnya Cianjur ya? Numpang trending. Numpang Yoi. trending. Wah. Disibukkan dengan numpang trending Pak sekarang. Kenapa Sabian gak dikupas? Oh jangan Pak, Jangan. sensitif. Saya fans beratnya jadi Oke, itu sama. sensitif. Alhamdulillah Pak, Kulkas kali ini kita ngatrok lagi nih. Ya alhamdulillah. Sekarang kita di mana Pak? Di Stone Garden. Skun Garden ya. Ya. Kita ingin belajar dari batu, brand ya. Belajar dari batu. Meskipun diam tapi dia tangguh. Oke. Sip. Kita udah keliling-keliling Pak tadi Udah ya. keliling ya. Seru gimana Pak tempatnya Jalan. ini? Oh asik luar biasa. Luar biasa. Ini menjadi salah satu solusi saya kira untuk hangout ya. Hangout. Sehingga beban hidup kita ini begitu lepas, brand di tempat ini. Gitu. Oke, ini bakal relate sekali Pak sama tema yang akan sekarang kita bahas Pak. Benar. So, teman-teman Kulkas dimanapun berada ya, sekarang temanya adalah depresi Pak ya. Betul. Mengatasi depresi. Ngapain depresi? Ngapain Santuin depresi? aja. Santuin aja gitu ya Nah. temanya. Nah, langsung aja Pak lah ke pertanyaan pertama. Depresi itu apa sih Pak? Itu sebetulnya bukan domain saya. Depresi itu psikolog lah yang bicara, bagusnya ahli jiwa yang bicara. Tapi saya ingin kutip pendapat mereka. Depresi itu adalah gangguan suasana hati. Ada mood yang terganggu atau gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Sedihnya dalam banget hingga hanya kedalaman sedih itu dia menjadi tidak peduli pada dirinya dan tidak peduli pada orang lain. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika larut berkepanjangan, jadi sedihnya berkepanjangan terus hingga putus harapan dan ada perasaan merasa tidak berharga banget gitu. Nah, depresi ini kalau dibiarkan itu bisa berbahaya hingga lahir nanti ragam fenomena sosial yang saya sebut mungkin juga bagian penyakit sosial atau apalah namanya, seperti fenomena gantung diri. Nah, itu Pak. Atau fenomena bunuh diri. Nah, banyak kan sekarang yang Banyak, seperti Pak, itu. banyak. Ada yang loncat dari gedung lantai tinggi, dari puncak bukit yang tinggi jatuh Iya. ke bawah gitu. Kalau Bio gantung diri di atas pohon lenca gitu ya. Karena persoalan Ririn misalnya. Ya. Waduh, itu Remi Pak. Nah, Revi ya itu ya. Nah, semoga Ririn mendengar ya. Jadi gitu ya. Bila depresi ini dibiarkan, Iya, iya. itu berbahaya. Bisa menyebabkan seseorang sampai pada fase bunuh diri. Fase bunuh diri. Bunuh ya? diri itu dimanapun biasanya judulnya karena depresi. Oh ya. Ya. Terus Pak, gejala apa aja sih Pak yang dirasakan oleh seseorang ketika menunjukkan depresi itu Pak? Menurut para ahli, gejala seseorang disebut depresi itu pertama ada gejala psikologis dan kedua ada gejala fisik. Ya, pasti depresi itu terkait dengan psikologis, misalnya mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, cemas dan khawatirnya lebay gitu. Mungkin brand pernah merasakan misalnya istri ditinggal di rumah sendiri malam-malam gitu nggak ada temannya, lalu cemas gitu. Cemasnya itu didramatisir, khawatir istri saya ada yang nganuin misalnya ya, khawatir rumah dirampok, Iya. hingga tidak bisa tidur terus-menerus ingat. Nah itu udah masuk pada kategori gejala depresi. Jadi Gejala-gejalanya kesedihan dan kekhawatiran yang berlebihan. Oh, Ya. iya, iya. Kemudian juga tidak stabilnya emosi. Jadi emosi itu nggak stabil. Ada yang sebut bete, misalnya boring total ya. Kemudian juga baper, gabut, gadget dan lain sebagainya. Resah, Pak ya, Resah, hati. gelisah, gundah, gulana gitu ya. Nah itu menjadi tanda-tanda depresi. Tanda-tanda, Tidak stabil emosi Tidak ya. stabil. Seharusnya tidak marah dia marah misalnya. Seharusnya misalnya santai dia marah-marah. Seharusnya marah malah dia ketawa misalnya. Nah, itu. Nah, itu Kayak juga Joker Pak. tidak stabil emosi. Joker kan gitu ya. Dan kemudian merasa putus asa dan frustasi. Nah, itu Putus sih Pak. asa dan frustasi, lalu pada ujungnya orang depresi itu hilangnya kemampuan berpikir jernih.
Jadi mikirnya agak panjang. kita tidak Pak, bisa ya? berpikir lagi gitu. Iya, iya, Berpikir iya. pada arah yang jernih, berpikir pada arah yang bening. Itu tanda secara psikologis seseorang dinyatakan depresi. Oh, iya. Kemudian gejala fisik selalu merasa lelah dan tidak bertenaga. Leles, lesu, loyo, letoy gitu ya. Naik dari bawah ke atas saja yang udah ngos-ngosan gitu ya. Makanya orang yang depresi biasanya Pak ya Lalu agak-agak gitu ya Pak ya. juga kelihatan. mengalami pusing secara fisik, kemudian Pusing. merasakan nyeri tanpa sebab yang jelas gitu. Nggak ada sebab apapun kerasa nyeri banget gitu badan itu. Oh, Nah, ujungnya juga bisa ditandai secara fisik orang yang depresi itu hilangnya selera makan. nah itu tuh Nah. yang bikin orang depresi kelihatan jadi agak kurus Pak ya. Kurus. Itu nafsu makannya berkurang ternyata. Maka kalau kita punya istri kita kurus, Ya. dianggap oleh ibu mertua kita, kamu stres. Itu Itu pasti. terhina suaminya ya. Karena tanda orang depresi begung, nggak mau Iya, makan. iya, iya. Oke. Terus Pak, gini Pak, apa aja sih Pak yang memantik orang menjadi depresi itu sebenarnya? Oke, kata Prof. Dadang Hawari, seseorang bisa depresi itu karena satu kata, stresor psikososial. Jadi ada persoalan sosial yang menekan gitu, sehingga menjadi persoalan psikologis. Ya. Stresor psikososial, ada kehidupan sosial yang menekan seseorang hingga menggerogoti aspek psikologis. Ini bisa macam-macam. Misalnya ada persoalan dalam rumah tangga, misalnya. Dalam rumah tangga nih Kemudian Pak ya. kalau anak milenial ada persoalan ketika susah mengungkapkan ekspresi cintanya. Problem batin ya. Nggak batin. Seperti yang sekarang sedang absen. Misalnya suka Nggak. sama Ririn tapi tidak diungkapkan. Aduh, itu diomongkan sih Bapak. Enggak bingung. Kemudian juga persoalan keluarga, persoalan antarpersonal, kemudian Nah, itu, Pak. persoalan di lingkungan hidup misalnya, persoalan di pekerjaan, persoalan di relasi sosial dan lain sebagainya. Pokoknya Iya, iya. seseorang bisa depresi itu disebabkan karena persoalan sosiologis, persoalan sosial, lalu menekan perasaannya hingga menjadi persoalan psikologis. Nah, Jadi itu ya. satu kata kunci penyebab depresi itu adalah stresor psikososial. Penyebabnya bisa macam-macam. Yang telat nikah juga bisa depresi. Bisa depresi. Kemudian juga Dikejar hutang Pak ya. hutang juga bisa depresi. KPR gitu. Jangan di mention. Kemudian juga misalnya cicilan yang masih terasa banyak juga. Jadi pokoknya itu Iya, ya. iya. Tetapi Brand kalau dalam sudut pandang Islam, Iya, iya. stresor psikososial itu lazim disebut dengan ujian. Oh, ujian Pak. Di ya. lazim disebut dengan cobaan gitu. Oh, iya. Di mana yang namanya ujian dan cobaan itu kan bagian dari sesuatu dalam kehidupan kita. Iya, iya, iya. Jadi stresor psikososial itu bagian dari warna kehidupan kita. Jadi itu Brand, penyebab kenapa seseorang bisa depresi karena persoalan stresor psikososial Ya. gitu. Dalam pandangan Islam nih Pak, ketika Bapak tadi berbicara tentang Islam ya, apakah benar Allah itu menguji umat manusia gitu Pak? Oh iya, benar. Ini banyak diberitakan, diinformasikan dalam Al-Qur'an misalnya Al-Baqarah 214. Ketika Allah bertanya, am hasibtum ang tadkhulul jannata? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Ya. Padahal belum datang pada kalian ujian sebagaimana diberikan pada umat-umat terdahulu. Jadi umat terdahulu seperti para nabi, para rasul, Ya. diyakinkan akan menjadi penghuni sorga itu setelah diberi stresor psikososial yang banyak. Oh gitu. Setelah diberi ujian. Kata ayat ini di Al-Baqarah 214 ada tiga level ujian yang akan Allah ujikan pada setiap manusia. Satu, ada ba'sa, ujian ringan. Dua, dorro, ujian yang sedang. Sedang ya. Yang ketiga, ziljal, ujian yang berat. Jadi ada ujian ringan, ujian berat, dan ujian berat. Mohon maaf. Ba'sa itu ujian ringan, dorro ujian berat, ziljal ujian yang maha berat berat. banget ya. Maha berat banget gitu. Pernah diuji oleh hal yang ringan seperti apa? Istri cemberut Istri cemberut. atau PKK pemajikan kurang gerung ya. Iya. Itu bisa kita lalui kan? Iya. Nah, nanti ada ujian yang berat. Apa Ada ujian yang yang berat? naik setingkat Pak ya. Ingat dari itu yang berat misalnya. Yang berat misalnya ya kalau soal ekonomi berat Pak ya. Enggak. Oke. Kemudian ada ujian yang berat. Sesungguhnya ujian itu bisa ringan, bisa berat dan sangat berat kan bergantung sudut pandangnya. Bergantung sudut pandang Sudut kita pandang yang ternyata. Ya. melihat. Ya, ya. Maka bisa jadi PKK pemajikan kurang kerung bisa menjadi memantik stres dan depresi kita Ya, ya. kalau sudut pandang kita atas masalah itu didramatisir. Ya, ya. Bisa jadi segalak apapun istri, tapi kalau kita rileks saja, itu akan menjadi cobaan, bahkan bukan cobaan, nyantai saja, udah biasa. Oh, Jadi kalau iya. istri marah itu seperti
lagunya Iwan Fals misalnya. Enak Gimana, nih. Pak? Ya mensemangati kita. Suka sering nyanyi cuma. Jadi kalau istri kita marah gitu Iya, ya, iya. ya itu lazim sesuatu yang biasa gitu. Iya, iya. Contoh. Contoh, Jadi ya. itu ujian, setiap manusia itu akan diberi Iya, ujian iya, oleh iya. Allah. 3 ujian itu. Terus Pak, bentuk-bentuk ujian dalam Al-Qur'an itu seperti apa, Pak? Bentuk-bentuk ujian dalam Al-Quran itu, misalnya di Al-Baqarah ayat 155 ya. Bentuk ujian itu kan gini kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa bassiris sabirin kata Allah. Jadi ujian kata Allah itu kan tadi brand gini. Yup. Dari levelnya ujian itu ada yang ringan, ada yang berat, dan ada ujian yang maha berat. Ya. Dari levelnya kan ada 3. Bentuk-bentuknya kata Allah satu, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan Allah akan menguji setiap manusia minal khauf rasa takut. Rasa takut ya, Pak ya? Pernah punya takut? Banyak, Pak. Seperti apa? Takut apa? Ya, takut. Pulang syuting takut dimarahi istri misalnya. Itu setiap manusia pasti diuji oleh minal khauf rasa Kamu takut. enak ya bawa istri. Saya takut dimarahi istri. Kemudian yang kedua, walju. Walju. Diuji dengan rasa Rasa lapar, ya, jadi orang lapar itu identik dengan kemiskinan. Ya, Kemudian ya. berikutnya wanaksi minal amwal, kekurangan harta. Kekurangan harta. Ya, Nah, itu pasti. kita sekarang semua sedang diuji dengan kekurangan harta lah Apalagi ya. di masa pandemi ya, Pak ya. Masa pandemi, Iya. kita baru belajar hidup, baru belajar rumah tangga, belum mapan, itu bagian dari ujian. Bagian dari Bagi ujian. orang tertentu itu bisa menjadi stresor psikososial Iya, yang benar, memantik munculnya depresi. Kemudian berikutnya adalah wal anfus. Diuji oleh sesuatu yang menggetarkan jiwa, menggoncang jiwa. Salah satu di antaranya misalnya ditinggal dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, itu Pak. Ibu kita wafat, ayah kita wafat, anak kita wafat, itu mengguncang sama sekali. Setiap manusia akan mengalami itu. Berikutnya was samarat. Setiap kita akan diuji oleh kekurangan buah-buahan. Buah-buahan. Maknanya apa sih Pak buah-buahan? Kekurangan tuh? buah-buahan gini harus ditafsirkannya pakai balagoh. Misalnya Iya, gini, brand nanam pohon mangga dari kecil. Yap. Disirami, dijaga supaya tidak ada hama, tumbuh berkembang Ya. hingga berbuah. Berbuah. Setelah mangga itu berbuah, buahnya diambil oleh orang lain. Oh. Gitu. Filosofi seperti itu setiap manusia akan diuji oleh seperti itu. Misalnya Iya, kita iya, bikin iya, corporate nih, kita bikin perusahaan. Nah, itu. Dari kecil kita repot Yang merintis, Pak ya? merintis, Iya. tapi sudah besar direbut oleh orang lain. Direbut oleh Itu orang sesuatu yang akan Allah ujikan pada siapapun. Samarot Gitu. tuh itu Pak ya. Samarot itu diuji kekurangan buah-buahan itu filosofinya maksudnya seperti itu. Oke. Nah, itu adalah bagian sesuatu yang akan diujikan oleh Allah pada siapapun manusia di muka bumi ini. Maka diujinya kan Allah bilang wabas siris sobirin. Sobirin, Beri dengan kabar gembira pada orang yang sabar. Sabar. Siapa orang yang sabar tuh? Orang yang ketika diberi stresor psikososial teu nanaon. Jadi orang sabar itu orang nu teu nanaon ku nanaon. Teu boga duit teu Teu nanaon. Boga duit teu Nanaon. nanaon. Kita mah kan teu boga duit sok nanaon. Nanaon. Pusing segala macam. Geus boga duit nanaon udah dibelikan segala rupa gitu. Sabar tuh kayak gitu. Terus dimention lagi. Ya Pak. Jadi orang yang lebih ke santuy Pak ya. Santuy Nah, aja. ya. Ngapain direpotin lah. Oke. Terus Pak, solusinya di dalam Al-Qur'an bagi fenomena depresi massal ini seperti apa sih Pak? Ada 3 kata kunci yang saya kira menjadi jargon kita lah. 1 pikir, 2 dikir, 3 amal soleh. Pikir, dikir, Ya, amal soleh. Itu keyword Luar biasa. hidup kita untuk Keyword hidup. mensantuikan hidup. Jadi seni mensantuikan hidup itu ada 3. Pikir, dikir, Dikir. amal soleh. Amal soleh. Itu dikir, pikir, amal Amal soleh sama soleh. dengan santuy. Santuy. Santuy ya. Oke, Catat sahabat ngadem ya, catat ini. Ini ya quote of the day. Oke. Terus Pak? Apa lagi? Oke, terkait dengan pikir ya. Iya. Kalau ada pertanyaan apa yang harus dilakukan dengan pikiran? Oh, iya. Apa Terkait yang harus solusi dilakukan dengan DSRP. Yang harus dilakukan oleh pikiran itu kan sejatinya pikiran itu terbuka. Iya. Kata orang bijak ada yang bilang gini, pikiran itu seperti parasut. Tahu parasut? Dia akan berfungsi ketika terbuka. Oke. Kamu terbang tuh dari tebing tinggi pakai parasut. Kalau parasutnya tidak terbuka, gimana nasib kamu? Hancur. Nah, pikiran tuh seperti gitu. SpongeBob saya hancur. Jadi pikiran Iya, iya, itu iya. seperti parasut. Seperti Ia parasut, akan ya. berfungsi ketika terbuka. Maka kerja pikiran dalam mensolusi depresi itu bukakan pikiran kita. Pertanyaannya apa yang harus dibuka oleh pikiran kita? 1. Apa Pak? Kata para ulama, ad-dunya darul imtihan wal ibtila. Dunia itu area tempat latihan dan cobaan.
Jadi siapa saja Ujian, yang berani Pak, ya. ngambil sikap untuk hidup di dunia harus nanggung resiko, siap dilatih dong. Iya, Siap bener ya. diuji. Iya, iya. Kita ingin hidup di dunia tapi diuji dan dilatih oleh Allah nggak Nggak mau. mau. Itu salah. Salah. Buka mindset pikiran kita. Mindsetnya ya. Bahwa dunia ini dunia darul imtihan wal Darul ibtila, imtihan. area tempat latihan dan ujian dan Ujian, cobaan. ya. Satu, buka. Satu ya. Yang kedua, ya harus dipahami. Apa yang harus dibuka oleh pikiran kita? Pahami bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Tak ada Iya, abadi kan kayak gitu. Iya, Ini iya, kan bener. kata Allah dalam Bener. Quran surah An-Nahl begini, ma indakum yang fadu, Yang apa fadu. yang ada di sisimu itu akan binasa, akan habis, tidak ada yang abadi. Wa ma indallahi baq, hanya yang di sisi Allah yang abadi. Nah, itu Apa ya. misalnya kata kunci yang sering kali membuat kita depresi? Satu, harta, dua, Harta, tahta, tiga, wanita, Sobian. dan lain sebagainya. Enggak, Satu, enggak. begini. Harta yang kita miliki itu tidak abadi. Iya, iya, iya. Begini, kita kadang ingin selamanya kita punya uang. Iya, Padahal uang yang kita miliki suatu saat akan habis. habis. Itu kan kalau kita punya uang, ingin selamanya punya uang, sementara tidak ada di faktanya tidak bisa dapat uang, itu bisa depresi. Iya, betul, Pak. Sebab ketika kita punya uang, kita ingin selamanya punya uang. Itu satu. Ketika hari ini kita punya harta, kita ingin selamanya punya harta. Nggak mungkin, kata Allah, suatu saat akan habis. Iya, iya. Satu. Yang kedua, tahta, jabatan. Ini sumber stres. Jabatan yang kita miliki, kalau sekarang yang punya jabatan ya, itu tidak akan selamanya kita miliki. Kadang kita menjadi stres ketika hari ini kita punya jabatan, ingin selamanya kita berkuasa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak ada yang abadi. Buka oleh pikiran kita. Termasuk wanita. Tidak ada yang abadi, Bio. Gitu. Bio. Jika hari ini Ririn baik, besok belum tentu. Belum tentu. Gitu. Oke, oke lah sekarang pacarnya Bio mungkin ya Pak, cantik Pak ya. Lagi Tapi, baik. Iya, lagi baik. Maksudnya gini, apa yang dimiliki oleh wanita atau istri kita itu tidak abadi Tidak selamanya. abadi. Mungkin dulu baik di awal pernikahan, tapi sekarang sudah mulai judes. Harus diterima itu. Iya, iya Pak. Benar nggak? Iya, iya benar. Dulu istri kita waktu kita nikahi cantik, hari ini keserada peot. Iya, Nggak mungkin istri kita akan cantik selamanya. itu yang Nah, harus orang kita. stres itu orang yang kalau istrinya baik, pingin baik, selamanya nggak bisa. Suatu saat istri kita akan judes, bahkan bisa menjadi pemarah. Gitu harus diterima. Oh, dulu istri saya baiknya dulu, sekarang edannya terima gitu misalnya kan kayak gitu. Edannya Tidak sekarang ada istri Edan. Semoga tidak ada sahabat Semoga Ngandam, tidak ada. istri Itu yang kan ada Edan. persoalan sudut pandang saja Iya, ya. iya. Oke, oke. Terus Pak, ada lagi nggak? Ada kan tadi pikir. Iya. Sekarang apa hubungan kalau pikir hubungannya dengan depresi itu bukakanlah pikiran kita Iya. supaya nggak depresi. Kalau hubungannya sama zikir, Kalau Pak. hubungannya sama zikir begini, hidup ini menjadi santuy dengan zikir. Oh. Kenapa kan kata lo gini, ala bidikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan banyak dikir kepada Allah hatimu akan tenang. Tenang. Jadi dengan tenang menjadi santuy. Oh, iya benar. Sekarang Enak, kita enak. kita ini kadang seringkali sombong nih. Kita tidak cerdas-cerdas amat, tidak hebat-hebat amat gitu ya. Tidak soleh-soleh Tidak amat. soleh-soleh amat. Kita ingin hidup ini diurus oleh sendiri, nggak melibatkan Gusti Allah. Nah, itu. Susah, Pak. Bener, Bren. Iya, Sepinter apapun brand kalau tidak melibatkan Allah hancur. Nah, itu sih. Hancur, Profesor, Bre. doktor, Pak ya. Doktor, wah, hancur. Hancur. Jangan deh. Gue Ini- fansnya. Grup Iya, band iya. religi sekalipun, Ya, Pak. kalau tidak melibatkan Allah, hancur, Bren. Pak sensitif, Pak. Saya Iya. fans berat. Kita artinya gini, hidup ini harus dibawa dikir kepada Allah supaya Oh, Allah iya, iya. terlibat dalam kehidupan kita. Iya. Kan begini kata Allah, janji Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang mengkoneksikan diri dengan Allah, maka Allah akan bimbing kita pada jalan yang lurus. Oke. Apa jalan yang lurus? Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Diberikan Siapa nikmat. orang yang diberikan nikmat itu? Nabiyin, siddiqin, suhada dan sholihin. Oh, iya. Jadi kalau hidup kita disantuin dengan dikir kepada Allah, maka hidup kita akan nikmat senikmat hidup para nabi, siddiqin, suhada dan sholihin. Oh, Di sisi lain, Bren, dengan dikir itu akan merubah paradigma atuda soksanajan menjadi soksanajan. Oke, atuda sok sana. Sok ada apa itu Oke, tepatnya? misalnya gini, kenapa Menarik, anak menarik. kamu untuk sekolah atuda Atuda. teboga duit? Itu. Gitu ya. Kenapa kamu kehujanan atuda teboga mobil? Iya. Gitu. Kan orang nu dikir memual atuda. Misalnya, sok sanajan teu boga duit, anak saya harus sekolah. Oh, iya. Sok sanajan kerjaan belum mapan, saya akan punya rumah. Sok sanajan pekerjaan saya belum tetap, saya akan punya kendaraan. Itu orang yang hidupnya dibawa dengan dikir. Iya.
Hubungan depresi dengan dikir itu di sana. Oke. Dikir mensantuikan dan Mensantuikan. mentenangkan hati kita. Dengan tenang segalanya akan terang. Oke Pak. Terus amal soleh apa Pak untuk membentengi kita dari depresi massal ini Pak? Oke, satu lagi kan begini. Kita depresi seringkali larut dalam kesedihan yang didramatisir. Kita melupakan satu hal, amal soleh. Amal soleh Pak ya. Apa di antara amal soleh itu? Satu, di antara amal soleh itu sabar bila diuji. Harus sabar. Dua, syukur bila diberi. Yang ketiga, berbuat baik, jangan berhenti. Jadi ketika kita produktif berbuat baik, sebetulnya stresor psikososial itu akan menjadi hilang. Kenapa? Sebab setiap kebaikan-kebaikan akan memantik datangnya kasih sayang Allah. Kan kata Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah itu akan sangat dekat dengan orang-orang yang gemar berbuat baik. Maka bila tidak ingin depresi, hari ini Bren jadi suami, jadilah suami yang baik. Bren sekarang sudah jadi ayah, jadilah ayah yang baik. Bren sekarang bersahabat dengan kita, jadilah sahabat yang baik. Disibukkan dengan hal baik Pak ya? Disibukkan dengan hal baik, itu akan ngasih inner energy untuk bisa menghilangkan stresor psikososial. Hingga hidup kita menjadi santuy. Makanya ngapain depresi? Ngapain depresi? Santuin aja. Santuin aja. Main ke Stone Garden. Main ke Lihat Stone indahnya Garden. alam ini. Iya. Tapi sekali-kali jangan ada tegangan tinggi karena ada yang telat datang. Oke Pak, luar biasa banget bahasan ini ya tentang Oke. depresi. Semoga bisa bermanfaat dan jadi referensi bagi sobat ngadem dimanapun berada ya tentang fenomena depresi massal ini yang Oke. sekarang tuh sekarang udah ini Pak ya. Depresi sekarang tingkatnya begitu sangat tinggi, dipantik oleh corona. Kemarin Pak saya baru dapat kabar dari info Ciranjang kalau ada orang Cianjur tuh gantung diri 2 orang dalam waktu bersamaan. Pak. bersamaan. Luar biasa. Itu depresi. Itu depresi. Iya. Orang Cianjur itu bisa jadi dipantik oleh apa sekarang kan COVID-19 itu. Iya, iya. Maka saya ajak semua kawan-kawan tetap jaga prokes ya, Mbak ya. Tetap Tetap jaga pakai masker. prokes, Kita pakai sekarang masker. dilepas dulu masker Iya. supaya agak bisa bernapas. Supaya agak bisa bernapas. Terus jaga sosial dan physical distancing. Sebab satu katalah untuk sekarang soliter adalah solider. Soliter adalah solider. Ya, Oke. itu untuk persoalan quote of the day. Quote of the day. Oke, sobat ngadem dimanapun berada. Ini Bren, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling Jangan benar. dianggap benar. Tanyakan lagi pada narasumber. Jangan yang dianggap lain. paling benar maksudnya Pak ya. Oke, karena itu kulkas. Kulkas. Apa kulkas itu Bren? Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring karena nggak perlu bayar UKT dan kontrak SKS. Tapi Bren meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu. atas bimbingan Wahyu Kulkas Ngatrok yuk. Oke, kita jalan-jalan muter-muter lagi. lagi Pak ya. Oke.